Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang pecahan biasa ya. Nah, kita sudah tahu pecahan biasa itu terdiri dari misalkan 4 per 5. 4 ini disebut pembilang ya. Kemudian yang 5 di bawahnya adalah penyebut. Nah, jadi pecahan biasa terdiri dari pembilang di atas dan penyebut di bawah ya. Nah, itulah disebut pecahan biasa. Cuma ada dua, yaitu pembilang dan penyebut. Materi berikutnya itu pecahan campuran, yang mana disebut pecahan campuran yaitu adanya bilangan asli ya, misal 2. Kemudian ada pecahan 1/3. Nah, ini disebut pecahan campuran karena ada bilangan asli yaitu 2 dan ada pecahannya yaitu 1/3. Nah, sekarang dari pecahan campuran ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa, Mas. Caranya dengan seperti ini. 2 dikali 3 ya. Kita terus di sini. 2 dikali 3 dalam kurung ya. Di sini ditambah 1 per. Nah, lihat pernya yang di sini. Berarti kalau di sini 3, di sini juga 3. Baru kita kalikan dulu. 2 kali 3 6 ya. Nah, 6 terus di sini 6 tambah di sini berapa? 1 berarti tambah 1. Berarti itu 7 per 3. Di sini tetap 3 ya. Nah, jadi perubahan dari 21/3 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3 seperti itu. Kemudian materi berikutnya adalah pecahan desimal ya. Nah, yang mana pecahan desimal ini dia memiliki ciri khas yaitu memiliki koma ya. Nah, misalkan kita rubah 1/10. Nah, kita akan rubah menjadi desimal, bentuknya seperti apa? Berarti 1/10 menjadi 0,1 ya. Nah, seperti itu cara mengubah dari pecahan menjadi pecahan biasa, maksudnya menjadi pecahan desimal. Bagaimana dengan misalkan 2/10? Cara mengubahnya itu sama seperti dengan yang di atas ya. Kita tulis 0,2 karena 2/10 berarti angka yang di belakang koma harus satu angka. Kemudian bagaimana dengan misalkan per 100 ya. Nah, pada halaman 24 pembilangnya 1 tapi penyebutnya 100 misalkan. Berarti merubah menjadi desimalnya adalah 0, karena per 100 ini harus 2 angka di belakang koma, berarti yang 1 ini harus ditemani 0 lagi di sini. Nah, jadilah 0,01. Begitu pula dengan misalkan 3/100. Berarti 0,03 seperti itu. Karena untuk per 100 di belakang koma harus 3 angka, tetapi karena cuma 1 berarti tambah 0 di sini sama dengan yang ini. Jadilah misalkan 1/100 menjadi 0,01. Yang di sini 3/100 sama dengan 0,03 seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan 2 angka ya, atau pembilangnya 2 angka, misalkan 15/100. Nah, kita rubah menjadi desimal menjadi langsung 0,15 karena di belakang koma harus 2 angka. Di sini sudah 2 angka berarti langsung 0,15. Begitu juga dengan misalkan 20/100. Berarti bentuk pecahan desimalnya adalah 0,20 seperti itu. Jadi ada perbedaan ya antara 1/10 tadi, kemudian 1/100 dengan 15/100. Nah, bedanya ada jumlah angka di belakang koma ini. Seperti itu ya. Baik, materi berikutnya itu persen ya. Di sini ada pertanyaan misalkan 60% dirubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? Nah, menjadi 60/100. Misalkan ada lagi 10% misalkan.
Maka kalau dalam bentuk pecahan, itu menjadi 10 per 100 ya. Bisa dipahami? Baik, materi berikutnya itu pembulatan bilangan ya, pada halaman 31. Di sini kita akan mulai dari satuan dulu ya. Nah, di sini ada contoh 7,2 ya. Untuk membulatkan satuan ini kita harus melihat persepuluhan ya, atau angka di belakang koma. Nah, di sini 2, Mas. Kalau 2 dia pembulatannya ke bawah ya, karena 2 ini di bawah 5 ya. Di bawah 5. Jadi pembulatannya itu ke bawah atau ke satuan yang di depannya ini, berarti kalau ke bawah berarti menjadi 7 karena satuannya adalah 7. Jadi kalau persepuluhannya ini kurang dari 5, maka dia ke bawah atau ke angka yang aslinya di sini, yaitu di sini kalau 7 berarti sini juga 7 ya. Pembulatannya menjadi 7. Misalkan lagi 4,8. Kita lihat persepuluhannya atau angka yang di belakang koma itu 8. 8 ini di atas 5. Berarti dia ke atas, Mas. Jadi setelah 4 berarti berapa satuannya? Setelah 4 berarti 5. Nah, jadi dibuatkan menjadi 5 seperti itu ya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, ada lagi contoh sekarang yang ke bawah lagi ya. Misalkan 6,4. Nah, dibulatkan menjadi berapa kalau satuannya? Kita lihat lagi 6,4. Kita lihat 4-nya ini. 4 ini masih di bawah 5, berarti dia ke bawah. Ke bawah satuan terdekat yaitu 6. 6 ini berarti yang dipakai. Jadi 6,4 dibulatkan menjadi 6. Nah, sekarang kita coba lagi yang ke atas ya. Misalkan di sini 8,8. Nah, dibulatkan jadi berapa? Kita lihat lagi persepuluhannya atau angka di belakang koma. Di sini 8 di atas 5. Berarti dia ke atas. Nah, berarti ke atas setelah angka 8 satuannya berapa? Setelah 8, 9. Berarti 8,8 dibuatkan ke atas menjadi 9. Seperti itu ya untuk satuan. Baik, materi berikutnya itu pembulatan bilangan puluhan ya. Di sini misalkan puluhannya ada 25, di sini 27, di sini misalkan 42, dan di sini adalah 54. Nah, untuk pembulatan bilangan puluhan ya, puluhan kita harus melihat satuannya. Nah, satuan. Kalau tadi kan persepuluhan atau angka di belakang koma untuk satuan. Sekarang kalau puluhan, lihat satuan yang ada di kanan ini ya. Nah, angka yang ada di kanan, semua yang ada di kanan ini. Kalau 25 berarti lihat yang angka 5-nya ini. Bila satuannya 5 atau lebih dari 5 dia ke atas. Berarti setelah 25 puluhannya adalah 30 ya. Nah, 30. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan 27? Kita lihat lagi dengan satuannya yaitu 7. 7 ini di atas 5 berarti ke atas. Setelah 20 berarti 30 sama ya. Nah, bagaimana dengan 42? Satuannya ini adalah 2. Di bawah 5, berarti dia ke bawah. Atau cari puluhan terdekat dari 42 yaitu 40. Nah, terakhir bilangan 54, kita lihat lagi angka 4-nya. 4 ini di bawah 5, berarti kita akan membulatkannya ke puluhan terdekat dari 54 yaitu 50. Nah, bisa dipahami kira-kira? Baik, materi yang terakhir yaitu ratusan ya. Contoh di sini misalkan 365, kemudian 412, 576, dan 699. Nah, baik, kita akan mulai dari yang atas dulu. 365 ya, karena ini ratusan berarti kita lihat adalah puluhan atau dua angka di kanannya. Nah, di sini 65. 65 ini di atas 50 ya kalau puluhan. Nah, kita sekarang kalau ratusan dia harus lebih dari 50 atau kurang dari 50 puluhannya ini. Kalau dia kurang dari 50 berarti dia ke bawah. Kalau lebih dari 50 dia ke atas ratusan terdekatnya. Kalau 65 ini kan dia ke lebih dari 50 ya, berarti ke atas. Setelah 300 menjadi
400. Kemudian yang 412. Lihat puluhannya di sini. Di sini 12 jelas kurang dari 50, berarti dia dibuatkan menjadi ratusan terdekat di bawahnya itu 400, 12 menjadi 400. Sama ya. Nah, sekarang yang nomor 3, 576. Kita lihat puluhannya yaitu 76. 76 ini kurang atau lebih dari 50? Lebih ya, lebih dari 50 berarti ke atas. Setelah 500 berarti 600. Nah, terakhir 699. Kita lihat puluhannya. 99 lebih dari 50 ya kan? Artinya dia ke atas. Berarti setelah 6 ini atau 600 ini menjadi 700.